Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Al-Azizi dari SD kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum membahas lebih jauh mengenai filsafat Pancasila, penting untuk mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Filsafat bisa diartikan sebagai pandangan hidup seorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat bangsa. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia. Melansir laman Gunadarma, Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu bersifat koheren, bersifat menyeluruh, bersifat mendasar, dan bersifat spekulatif. Lalu apa yang dimaksud dengan bersifat koheren? Bersifat koheren di sini berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan, meskipun berbeda tetap saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua yakni bersifat menyeluruh, yang berarti Pancasila dapat memenuhi atau mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Bersifat mendasar, Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Yang terakhir bersifat spekulatif, yakni berarti Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan, yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Arti Pancasila sebagai dasar filsafat adalah sama dan mutlak bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak ada tempat bagi warga negara Indonesia yang pro dan kontra, karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai filsafat bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila sendiri berbeda-beda di setiap masanya. Ada 3 masa, yang pertama yakni pada era Soekarno, dan yang kedua pada era Soeharto, dan yang ketiga yakni pada era reformasi. Pertama yakni pada era pemerintahan Soekarno. Pancasila sebagai sistem filsafat pada era Soekarno ini dikenal dengan istilah filosofis grondslag, yang berarti pengertian dasar negara yang berasal dari bahasa Belanda. Leg sendiri yang berarti norma, dan grens berarti dasar. Sedangkan filosofis berarti filsafat. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Dan masyarakatnya dapat berpikir sedalam-dalamnya untuk mendirikan Indonesia yang merdeka, kekal, dan abadi. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara. Ternyata ide dari Soekarno tadi mendapat dukungan positif dari berbagai lembaga, salah satunya yakni BPUPKI yang diberi dukungan pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 1 Juni 1945.
Namun, ide tentang filosofis Grand Slam tadi belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Yang kedua yakni pada era pemerintahan Soeharto. Pada era ini, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilahnya biasa dinamakan dengan Weltanschauung, yang artinya filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila, atau disebut juga dengan Eka Prasetya Pancakarsa, yang artinya adalah sebuah panduan tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Yang ketiga yakni era reformasi. Pada era ini, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Presiden kita yakni Habibie dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011. Beliau menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah pada masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Ya, jadi begitu dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat, terdiri dari beda-beda di setiap ordenya. Sekian dari saya tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.